Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita mau sharing nih guys mengenai apa yang kita dapat selama pembelajaran sesi kedua MSK ini. Jadi totalnya kita udah belajar 10 pembelajaran ya. Jadi ada yang mau sharing duluan gak nih? Atau aku tunjuk nih? Kayaknya malu-malu nih. Kak Krista kayaknya udah siap. Siap banget dong. Wah, mantap, mantap. Boleh dong Kak sharing nih. Oke, aku dulu ya. Ya. Sebagai pembukaan, sebenarnya yang aku rasain MSK 2 ini cepet banget. Kayak tiap minggu belajar, tahu-tahunya udah habis gitu 10 pelajaran. Nah, yang aku dapetin di MSK 2 ini, aku belajar bagaimana kita sebagai manusia gitu bisa hidup sejalan dengan Kristus. Sesuai dengan tema bukunya ya, sejalan dengan Kristus. Dan tentunya sebagai murid Kristus, kita tuh perlu menghidupi firman Tuhan kan. Dan dalam tiap proses kehidupan, kita diajar untuk bertumbuh dan juga menghasilkan buah-buah yang baik. Salah satunya menurut aku itu melalui kehidupan pelayanan kita. Nah, selama ini kita tuh jadi orang yang cuma mau dilayani aja atau mau melayani juga sih? Atau cuma mau jadi pendengar atau kita justru ikut ambil bagian. Nah, di MSK 2 ini kita bisa belajar hal itu juga. Yang nantinya aku percaya apapun panggilan hidup atau pelayanan kita masing-masing, itu semua akan berguna gitu buat kita untuk punya hati yang mau melayani. Terus juga setelah kita diajar dan dimuridkan, kita belajar juga untuk memuridkan orang lain sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi kan ya kita belajar MSK juga ada sesi sharing gitu. Jadi bukan cuma kita pendem gitu ilmu-ilmu yang kita dapat, kebenaran kita dapat, tapi kita juga bisa bagikan ke orang lain gitu dan ya nantinya bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang, semakin banyak orang juga yang bisa belajar mengetahui kebenaran firman Tuhan. Itu sih dari aku, Cak. Oke, mantap, mantap. Walaupun terkesan singkat, tapi banyak banget makna yang kita bisa ambil ya nih Kak Krista. Oke. Kalau aku apa ya sharingnya mungkin kalau misalkan dari aku sendiri gara-gara belajar MSK mungkin bisa tahu beberapa hal yang mungkin aku nggak tahu sebelumnya. Bisa ngejadiin buat motivasi ke depannya. Apalagi kan kita belajar buah roh kemarin ya. Terus bisa buat motivasi aja dari segala macam-macam yang ada di situ. Itu aja sih. Halo semuanya, hari ini aku mau sharing tentang apa yang aku dapetin selama pembelajaran MSK kedua. Jadi yang aku dapetin itu hampir sama kayak Kak Krista sama Lia, ya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di MSK pertama kan kita juga udah belajar gitu kan, cuman di MSK kedua ini eh, yang dapat aku lebih tekankan lagi itu gimana cara kita apa ya kayak melayani gitu tugas kita kan sebagai anggota gereja, sebagai anggota keluarga juga harus melayani sesama kita, nggak hanya kayak kita bisa melayani teman-teman aja, tapi misalkan saudara, terus sesama jemaat juga. Terus nggak hanya melayani di MSK kedua ini, aku bisa belajar tentang cara kita mengelola berkat yang Tuhan kasih, misalkan dari kesehatan, terus keluarga yang berkecukupan dan yang lainnya gitu. Dan yang aku dapetin itu gimana tugas dan tanggung jawab kita juga, misalkan sebagai anggota keluarga, kita itu kan sebagai anak nih, sebagai anak berarti tugas kita harus kayak menghormati orang tua gitu, dan juga mengasihi sesama saudara kita. Jadi yang aku dapetin itu. Makasih. Halo semuanya. Ya, jadi benar ya kata teman-teman juga aku setuju kalau MSK 2 ini terasa cepat banget gitu. Kayak baru beberapa minggu lalu kita penyerahan sertifikat MSK pertama, sekarang udah beres lagi MSK yang kedua. Jadi memang gak kerasa ya, dan aku merasa enjoy banget bisa menjalani MSK yang kedua ini. Karena
di MSK yang kedua ini pun sama seperti yang pertama, sangat berguna buat aku pribadi, di mana pelajaran MSK yang kedua ini pun semakin dalam gitu ya tentang firman Tuhannya dan juga semakin aplikatif gitu. Di mana aku tuh bisa belajar gimana sih cara kita bisa hidup seperti Tuhan, gimana memiliki sifat pengampun, bisa melayani Tuhan, memulihkan dan dimulihkan, dan masih banyak lagi gitu pelajaran yang udah aku dapetin di MSK yang kedua ini. Dan aku berharap ya kita semua bisa sama-sama lanjut gitu ya ke MSK ketiga sampai yang keempat nanti, dan semakin bisa serupa dengan Kristus. Itu testing dari aku, terima kasih. Di MSK pertama kan belajar kayak gimana kita tuh sebelum kita menjadi seperti Kristus kan gimana kita tuh kayak nge-heal diri kita sendiri, bangun pondasi yang benar, pondasi dalam Kristus. Tapi kan yang kedua ini kan lebih ke nggak spesifik juga, tapi kan lebih menjurus ke sesuatu yang lebih tinggi sih. Kayak kemarin yang terakhir pun kayak materi tentang keluarga kan, mungkin di sesi pertama kita cuma belajar untuk menjadi anggota Kristus, keluarga Kristus. Tapi kan yang kedua kemarin kan kita bahas kalau kita mau jadi keluarga di dalam Kristus, berarti kan harus tahu tanggung jawab sebagai anak, tahu tanggung jawab sebagai suami, dan tahu tanggung jawab sebagai istri. Jadi kan aku bersyukurnya lanjutan dari mana sih, mungkin ini belum selesai, tapi kan ya tetap proses sih, masih ada 2 sesi lagi kan. Terus kalau aku pelajaran yang paling mengena tapi yang terakhir kemarin sih, yang ke-10 yang tentang keluarga. Soalnya emang aku kan dari basic keluarga yang mungkin bisa bilang kurang utuh sih. Jadi kan kemarin aku seneng banget sih kemarin bisa belajar tentang keluarga, gimana mungkin keluarga nggak sempurna, tapi kan gimana aku mempersiapkan diriku menjadi sempurna di masa yang akan datang sih. Jadi sih Kak aku. Yang aku mau sharingin itu selama pelajaran, karena waktu MSK pertama aku nggak ikut waktu sharing ini ya. Terus aku sempat tanya ke Roni, sistemnya buat cara kita sharing itu gimana. Nah, dari kebetulan aku kan kemarin juga di MSK 2 ada pelajaran yang nggak ikut. Kebetulan aku tadi kemarin sempat nonton juga di labnya Pak Robi, pelajaran 7 tentang sikap pelayan Kristus sejati. Jadi ada 4 poin kan Pak Robi bilang mention itu. Terus di terakhir itu ada pertanyaan tentang dari keempat poin itu yang menurutku lemah itu di mana. Nah, aku tuh tipikal dari keempat poin itu yang aku dapetin itu aku lemah di poin pertama, di mana disuruh harus berjaga-jaga kan. Sedangkan terus juga Pak Robi kan sempat mention kalau semisal kita harus ngelakuin apa yang jadi kehendak Tuhan. Jadi tuh gini, kenapa aku lemah di situ? Jadi tuh aku tipikal orang yang kalau melayani itu waktu di gerejaku ya yang di Jakarta, aku tuh sering di maksudnya setelah aku pelayanan pasti dicibir, nggak dibully sih. Maksudnya ya pasti ada omongan yang keluar lah dari teman-temanku kayak kenapa nyanyi begini. Jadi tuh aku juga tipikal orang yang kalau misal orang lain ngomongin, aku masukin ke hati gitu loh. Bertanya-tanya kenapa kok si ini ngomongin aku begini. Jadi tuh dari semenjak itu aku jadi kan tadi Pak Robi suruh kita harus berjaga-jaga ya. Dengan which is kayak baca firman Tuhan segala macam, saat teduh, terus melayani Tuhan, itu kan hal basic yang dimana seorang Kristen harus melaksanakannya. Cuma aku tuh tipikal orang yang kayak gitu karena temanku udah mencibirku pas aku pelayanan, jadi tuh aku jadi orang yang jarang saat teduh, terus juga hampir 2 tahun aku nggak ke gereja. Jadi tuh kayak gimana ya, itu yang bikin aku kena banget tuh pas yang kan Pak Robi
mention kita harus selalu berjaga-jaga, tapi aku nggak berjaga-jaga gitu. Jadi ya itu yang aku dapetin selama pelajaran 1 sampai 10 kan. Itu pelajaran yang kena sih menurut aku. Makasih. Oke. Kalau aku jujur tadi sama kayak Kak Denny ya tadi. Nah, yang pembelajaran ketujuh tentang sikap pelayan itu. Kan ada 4 poin yang selalu berjaga-jaga, setia dalam perkara kecil, melayani bukan dilayani, sama tidak haus pujian. Kalau aku pribadi mikirnya yang pembelajaran 1 tuh emang tentang MSK 1 tuh emang tentang pondasi gitu kan. Tapi pembelajaran kedua ini aku ngerasa kalau ini tuh mulai melangkah keluar gitu untuk melayani orang-orang. Jadi Tuhan udah ngasih tanggung jawab ke aku dan aku harus setia gitu buat melayani Tuhan sepenuhnya, buat benar-benar menaruh hati aku dalam tanggung jawab yang udah Tuhan kasih ke aku. Misalnya melalui sharing di MSK ini sebagai mentor, itu juga menurut aku bukan tanggung jawab yang mudah karena aku harus belajar untuk melayani orang-orang gitu. Terus aku juga ngena banget tuh yang mengelola berkat Tuhan, karena jujur di usia aku senengnya main keluar sama teman-teman gitu dan dapetin uang jajan tuh aku mikir kayak oh iya ya diingetin lagi buat menyediakan sesuatu buat Tuhan, mengembalikan apa yang udah Tuhan kasih ke aku. Misalnya uang jajan. Kenapa ada persepuluhan? Aku mikirnya karena berarti aku belajar menyediakan gitu, bukan menyisakan untuk Tuhan. Jadi apa yang udah Tuhan kasih kembali lagi dikembalikan ke Tuhan gitu kan. Itu juga jadi bentuk rasa syukur aku gitu untuk apa yang udah Tuhan kasih ke aku. Jadi intinya di MSK 2 ini aku benar-benar belajar buat naruh hati dalam pelayanan yang udah Tuhan percayain ke aku, sama belajar untuk selalu bersyukur atas apa yang udah Tuhan kasih ke aku gitu. Salam semuanya. Nah, di MSK 2 ini pelajaran yang aku dapat banyak ya. Tapi pada intinya sih MSK 2 ini memberikan materi bagaimana kita melengkapi diri kita dulu sebagai seorang pelayan. Jadi sebelum kita keluar melayani sesama kita, mulai dari keluarga, bahkan orang yang mungkin bukan berlatar belakang sama seperti kita, ya kita diperlengkapi dulu gitu. Mulai mengetahui kayak kayak di pelajaran nomor 1 itu kayak penggalang kebangunan rohani dalam hidup kita. Nah, kita di sana ya belajar kekurangan kita nih apa, penghalang dalam hidup kita nih dalam melayani, mulai dari kita sendiri sampai melayani orang lain itu gimana, terus bagaimana memikul salib, bagaimana kita mau beriman, mau berkorban demi Tuhan Yesus, demi iman yang kita pegang, lalu menghidupi firman Tuhan, buah roh. Dari buah-buah roh yang Tuhan kasih itu mana yang sudah kita kembangkan, mana yang masih belum kita kembangkan, untuk supaya menjadi alat berkat buat orang lain. Lalu memiliki karakter ilahi melalui pengampunan, mengikuti tuntunan Roh Kudus, sikap pelayanan. Nah, sikap pelayanan ini juga sih, ini yang ini yang mungkin banyak dari umur-umur kayak kita ini sekarang yang sangat riskan terjadi sekali sih, kayak motivasi yang salah dalam melayani, terus itu sikap motivasi walaupun pelayanan yang kita sudah lakukan mungkin sudah berjalan dengan lancar, tapi Tuhan kan melihat hati kita terlepas dari apa yang orang lain nilai kepada kita gitu. Terus
panggilan untuk memuridkan dan dimuridkan ini, yaitu setelah kita diperlengkapi ya kita mulai belajar untuk memperlengkapi seseorang, memperlengkapi sesama kita sesuai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita lewat Pak Gembala, lewat kakak-kakak rohani kita gitu. Terus yang terakhir, anggota keluarga yang berfungsi dengan benar. Jadi ya sebagai anak ya kita harus memiliki sifat sewajarnya, hormat kepada orang tua, bahkan nanti setiap kita yang di masa depan ya akan berkeluarga, bagaimana kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah atau ibu menyikapi apa sih artinya ayah, apa sih artinya ibu gitu. Itu sih. Oke, terima kasih semua. Aku mau sharing tentang apa yang aku dapetin selama ikut MSK yang kedua ini. Jadi yang pertama yang aku dapetin selama mengikuti MSK kedua kali ini itu kayak lebih bertanggung jawab aja, sama memiliki keterikatan, sama kayak biasanya kan kalau hari Sabtu tuh mau pergi-pergian gitu tetap diusahain untuk apa? Untuk bisa ikut MSK kedua kali ini. Terus yang kedua itu aku jadi bisa lebih kenal satu sama lain yang ada di mana di anggota kelompok kecil yang ada yang dibagi. Jadi kan setiap sharing itu kita bisa dapetin apa yang kita dapetin gitu. Jadi kita bisa kenal satu sama lain dari setiap masalah-masalah yang dihadapinnya kayak gitu sih. Terus ketiga atau yang terakhir ini aku bisa semakin kenal dan tahu cara hidup seperti Yesus, sesuai yang diajarin sama tema MSK kali ini aja. Kayak gitu sih Kak. Makasih. Kalau dari aku pribadi sih, selama mengikuti pembelajaran MSK nih, berarti udah 10 ya sesi 2. Dari setiap sesi yang ada setiap minggunya, pasti menarik dan sekaligus juga jadi reminder dan pengingat buat diri aku sendiri gitu, untuk melakukan yang Tuhan mau gitu, yang menyenangkan hati Tuhan, terutama di sesi yang mengikuti tuntunan Roh Kudus gitu. Aku diingatkan lagi bahwa kalau kita mau melakukan segala sesuatu gitu, ambil keputusan ataupun mengambil melakukan keputusan gitu harus menyertakan Roh Kudus gitu. Jadi kita harus tetap meminta petunjuk dari Roh Kudus. Nah, ditambah juga kita bisa langsung sharing dari kelompok-kelompok kecil yang ada gitu. Jadi bisa saling menguatkan satu sama lain juga. Jadi sekian dari aku. Kalau aku sebenarnya banyak ya pelajaran yang didapat karena kan kita belajarnya 10 tema. Tapi tuh kayak gimana ya? Jadi kayak karena aku baru pertama kali ya ikut kayak ginian, kayak punya teman ngobrol aja gitu yang seiman. Kayak terima kasih Joya. Terus juga kayak aku tuh lebih ke yang buah roh sih, lebih ke pengendalian diri waktu itu yang ngena banget karena kan kalau punya pengendalian diri sebenarnya semua bisa dikontrol ya teman-teman. Terus sama yang mengelola berkat juga, aku kayak wah selama ini kayak foya-foya nih, tapi kalau buat Tuhan kayaknya enggak gitu kan. Sekarang mulai nyediain dulu, baru sisanya dipakai buat jajan, sama yang jadi anggota keluarga yang baik tuh, itu bagus banget sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kayak lebih bertumbuh aja sih di dalam Tuhan, ikut MSK ini. Paling gitu aja dari aku. Shalom semuanya. Pembelajaran dari MSK yang bisa aku dapetin di MSK itu yang paling benar-benar ngena itu di tuntunan Roh Kudus ya. Karena buat aku sendiri susah gitu kalau buat dengar suara Roh Kudus tuh kayak gimana. Terus tapi di sini di MSK 2 ini aku bisa belajar banyak hal gitu mengenai Roh Kudus. Gimana sih caranya supaya kita bisa dengar suara Roh Kudus, terus bisa lewat mana aja, terus apa sih yang bisa kita yang menghalangi kita untuk mendengar suara Roh Kudus itu kayak gimana. Nah, terus dari situ aku juga dari halangan-halangan supaya bisa mendengar Roh Kudus itu. Jadi dipelajari gitu, terus dipraktikkan di dalam sehari-hari. Jadi makin sini makin bisa mendengar Roh Kudus lebih baik lah. Ya, terima kasih.